Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pitch deck dari proyek usaha kami, yaitu The Best Production. Build the World with Indonesian Banana Leaves merupakan slogan yang kami gunakan untuk proyek ini. Oke, bisa di next. Baik, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Saya Marisha. saya Titania Tanaya Putri. Saya Arsita Nasalina Risti. Oke, di sini aku akan menjelaskan struktur organisasi yang dipakai oleh Defense Production. Kami menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari 3 departemen, yaitu saya sebagai Human Resource yang akan berhubungan langsung dengan para pelanggan dan para petani yang memproduksi daun pisang. Selanjutnya ada Titania Tanaya sebagai production yang akan mengurus perjalanan dari daun pisang tersebut, mulai dari pengemasan, pengawetan, sampai ke tangan para pembeli. Selanjutnya ada Arsita Nasalina sebagai finance yang akan mengurus segala keuangan mulai dari pemasukan sampai dengan pengeluaran. Bisa next. Oke, baik. Jadi The Best ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman, di mana The Best ini melakukan ekspor daun pisang yang pastinya berkualitas dengan salah satu tujuan salah satu tujuan ekspornya adalah negara Jepang. Bisnis ini eh, didirikan dengan maksud ingin memenuhi kebutuhan pasar internasional akan daun pisang sebagai bahan baku yang serbaguna, ramah lingkungan, dan bernilai tradisional. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu tantangan atau masalah utama yang dihadapi oleh Defense ini. Kenapa kok kita memutuskan Defense untuk mengatasi masalah yang ada dalam dunia internasional? Yang pertama yaitu permintaan daun pisang di pasar internasional semakin meningkat. Nah, permintaan daun pisang internasional karena adanya permintaan daun pisang di pasar internasional terus meningkat, ini menunjukkan bahwa peluang pasar yang besar, tetapi juga menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan daun pisang tersebut. Sehingga inilah kewajiban The Benz untuk memenuhi permintaan dari berbagai pasar internasional. Yang kedua yaitu kurangnya informasi dan dukungan bagi pelaku usaha ekspor daun pisang. Nah, para pelaku usaha ini memiliki kekurangan informasi dan dukungan yang memadai. Hal ini menghambat kemajuan maupun kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global. Kemudian, selain itu, para pelaku usaha ekspor daun pisang ini, terutama yang kita lakukan ini masih berskala kecil. Seringkali kekurangan informasi mengenai pasar, regulasi, dan teknik budidaya yang baik. Selanjutnya yaitu produk pisang. Banyaknya produsen daun pisang skala kecil yang kesulitan untuk menembus pasar global. Nah, produsen skala kecil ini menghadapi banyak sekali kendala untuk bisa bersaing di pasar global, seperti akses pasar yang terbatas, teknologi yang kurang memadai, dan keterbatasan sumber daya alam. Mengingat bahwa kita itu hanya terdiri dari 3 anggota atau 3 struktur organisasi bukan awal. Kemudian, dari tantangan tersebut muncullah poin-poin utama untuk lebih mengelola meningkatkan the best ini. Yang pertama yaitu potensi pasar potensi pasar yang terus meningkat.
Nah, meningkatnya permintaan global menunjukkan adanya peluang pasar yang sangat luas untuk produk daun pisang Indonesia. Kemudian yang kedua itu peluang untuk meningkatkan potensi petani pisang. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan para petani pisang sehingga perekonomian para petani itu lebih mendukung atau terjamin karena bekerja sama dengan kami. Terus yang ketiga yaitu kontribusi terhadap perekonomian daerah nasional. Nah, di sini kita juga melakukan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional karena mengingat bahwa eh, produksi daun pisang yang terbaik itu ada di Indonesia karena suhu maupun kondisi iklimnya mendukung untuk pertumbuhan daun pisang. Kemudian di masalah-masalah tersebut muncullah solusi yang akan kami pecahkan atau kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yaitu yang pertama yaitu menawarkan pelayanan penuh kepada pelanggan. Nah, perusahaan atau The Best ini nantinya akan menawarkan dengan cara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, mulai dari proses pemasaran hingga pengiriman. Kemudian eh, kami di sini juga memahami bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kami The Best menyediakan layanan yang komprehensif mulai dari konsultasi pemilihan jenis daun pisang hingga pengiriman yang tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu mampu memenuhi standar kualitas ekspor. Nah, produk daun pisang yang dihasilkan memenuhi harapan kami memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk ekspor ke pasar internasional. Nah, di sini kami telah menerapkan sistem pengendalian mutu yang ketat untuk memastikan setiap daun pisang yang kami produksi memenuhi standar kualitas internasional. Jadi sebelum kita mengekspor daun pisang itu, kita sudah menyortir dan memilih kualitas daun ekspor yang memenuhi standar sehingga pada waktu pengiriman daun ekspor daun pisang itu tidak mudah busuk dan tetap aman pada tangan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi pemasaran dan penjualan ke pasar internasional. Nah, di sini kami membantu para petani untuk memasarkan produknya ke pasar internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani. Kemudian kami memiliki jaringan pemasaran yang luas. Harapan kami juga bisa memiliki jaringan pemasaran yang luas di berbagai negara tujuan ekspor. Kami akan membantu untuk mempromosikan produk daun pisang yang ada di Indonesia ini ke pasar internasional. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan petani yang luas dan berkualitas. Nah, mengingat kondisi iklim di Indonesia adalah iklim yang tepat untuk berkembang biak daun pisang, maka dari itu kami juga memiliki jaringan-jaringan pada petani Indonesia, khususnya daun pisang ini yang berkualitas dan luas. Jadi tidak hanya satu wilayah saja, tapi kita juga mengembangkan di berbagai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif dari The Benz. Nah, The Benz dalam keunggulan ini, The Benz menjadi fondasi utama dalam menangkan persaingan di pasar ekspor daun pisang. Nah, berikut ada detail keunggulan yang membedakan The Benz dengan kompetitor lainnya. Yang pertama yaitu kualitas premium. Nah, kami memilih daun pisang secara selektif, di mana hanya daun pisang dengan ukuran besar, tekstur mulus, dan bebas dari kerusakan yang kami pilih. Ini untuk memastikan produk yang diterima oleh pelanggan dalam keadaan terbaik. Selanjutnya ada proses penanganan khusus. Kami menggunakan metode pengolahan modern untuk menjaga kesegaran, warna alami, dan daya tahan dari daun tersebut selama pengiriman ke pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada standar ekspor. Nah, produk kami memenuhi regulasi internasional terkait bahan alami termasuk kebersihan, pengemasan, dan keberlanjutan. Yang kedua yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, daun
Produk kami itu merupakan bahan alami dan terbarukan. Daun pisang yang kami pilih merupakan alternatif ramah lingkungan untuk plastik dan kertas yang menjawab kebutuhan pasar akan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanian organik. Di sini kami bekerja sama dengan petani yang menggunakan metode pertanian organik tanpa pestisida kimia berbahaya. Yang selanjutnya ada minim limbah. Nah, kami mengoptimalkan penggunaan setiap bagian dari daun pisang, bahkan menjadi limbah diolah menjadi produk turunan seperti piring daun pisang atau kompos. Yang ketiga, yaitu inovasi pengemasan dan logistik. Nah, kami menggunakan pengemasan higienis, dan daun pisang kami diproses dan dikemas dalam lingkungan yang steril menggunakan teknologi vakum atau pembekuan untuk menjaga kesegaran agar daun tahan lebih lama. Selanjutnya ada teknologi penyimpanan. Kami menggunakan teknik Modified Atmosphere Packaging, yaitu MAP, untuk memperpanjang umur simpan produk selama perjalanan jauh. Yang selanjutnya yaitu jaringan logistik global. Kami memiliki mitra logistik yang andal untuk pengiriman cepat dan tepat waktu ke berbagai negara. Yang terakhir yaitu reputasi dan sertifikasi. Kami bersertifikasi internasional dengan produk yang organik, ramah lingkungan, dan bebas bahan kimia berbahaya. Ini dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada para pelanggan. Selanjutnya dengan kepercayaan pasar. Nah, berkat kualitas dan konsisten serta layanan yang kami yang unggul, The Benz bisa dikenal sebagai merek yang terpercaya di pasar global. Next. Baik, selanjutnya adalah model usaha dari The Benz ini. Nah, model usaha yang kami gunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan website sebagai tempat atau situs transaksi pembeli. Nah, gambaran dari web tersebut adalah sebagai berikut. Bisa di next? Baik, setelah para calon pembeli mengakses web dari The Benz, mereka layar pertama yang akan ditampilkan adalah login dan sign up. Next. Bagi para calon pembeli yang belum pernah memiliki akun atau belum pernah mengakses The Benz sebelumnya, akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi nama, email, membuat password, dan mengisi negara asal. Next. Lalu, bagi para calon pembeli yang sebelumnya pernah melakukan transaksi atau sudah memiliki akun, mereka hanya perlu melakukan login, yaitu dengan memasukkan email mereka dan password saja. Next. Nah, setelah mereka melakukan login atau sign up, mereka akan diarahkan ke layar beranda atau menu utama kita, yaitu eh, menu yang menampilkan produk-produk yang kita jual. Sehingga mereka akan dapat memilih produk manakah yang akan mereka pilih. Next. Nah, setelah para customer memilih produk apa yang ingin dipilih, kemudian tampilannya berada di ranjang pembelanjaan atau shopping cart. Nah, di sini tertera barang item barang dan akan muncul harganya serta berat yang diinginkan customer.
kemudian subtotalnya. Kemudian nanti setelah semuanya semuanya memilih atau sudah memasukkan ke dalam shopping chart ini, nanti akan muncul quantity, yaitu jumlah akhir pembayaran yang nantinya akan dibayarkan. Oke, setelah melalui shopping chat atau keranjang pemesanan atau check out pemesanan, pelanggan nantinya juga akan mendapatkan halaman atau laman notifikasi. Nah, di sini ada 4 notifikasi yang tertera. Yang pertama itu yaitu terkait adanya identifikasi aktivitas atau voucher-voucher yang diberikan oleh The Bank kepada pelanggan, baik berupa voucher diskon, potongan ongkir, maupun diskon-diskon lainnya tentang produk-produk yang dipilih. Kemudian yang kedua yaitu adanya keranjang pembelanjaan. Di sini mengidentifikasikan adanya suatu aktivitas atau keranjang pemesanan yang dipilih oleh pelanggan yang dimasukkan dalam keranjang tapi belum di check out. Nantinya juga akan muncul di sini. Nah, yang ketiga yaitu adanya user. User ini menunjukkan adanya aktivitas terkait profil pengguna, baik itu berisi tentang informasi pesanan baru, kemudian aktivitas terkait profil pengguna, kemudian perubahan pengaturan akun atau notifikasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan. Kemudian order status. Nah, bagian ini akan menampilkan status pesanan yang sedang berlangsung atau telah dilakukan. Tampilan dari order status ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, tampilan order status ini yaitu sebagai berikut. Di sini pelanggan bisa melacak notifikasi yang ada dalam handphone atau mobil yang digunakan, baik itu proses pengemasan, pengiriman, penerimaan, dan paket sudah diterima oleh pelanggan itu nantinya akan muncul di order status ini. Nah, selain itu pelanggan juga bisa memantau perjalanan dari produk yang mereka mereka beli. Selanjutnya yaitu adanya rating assessment. Nah, setelah pelanggan menerima produk yang mereka beli sampai pada tangan pelanggan, nantinya pelanggan diwajibkan atau disarankan untuk melakukan rating assessment. Nah, rating ini digunakan untuk menerima keluhan pelanggan atau eh, kepuasan-kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dari Depends ini. Nah, pelanggan juga bisa mengirimkan foto maupun video produk dan mereview kepuasan mereka dalam kolom rating assessment ini. Oke, selanjutnya kita akan memahami peluang pasar dari The Best. Yang pertama yaitu permintaan global yang tinggi. Nah, di industri kuliner luar negeri itu daun pisang sangat populer di kalangan restoran yang menyajikan makanan Asia seperti Thailand, India, Indonesia, dan Filipina. Nah, restoran ini sering menggunakan daun pisang sebagai bungkus makanan atau alat penyajian untuk menciptakan nuansa tradisional. Selanjutnya yaitu dengan industri kemasan ramah lingkungan. Nah, di sini kita dapat meningkatkan kesadaran global tentang bahaya plastik sekali pakai yang menciptakan peluang besar bagi daun pisang menjadi alternatif kemasan alami. Nah, di Eropa sendiri dan Amerika Utara sangat mendukung produk yang biodegradable yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kerajinan dan dekorasi. Nah, di sini daun pisang kering digunakan dalam pembuatan kerajinan tangan, dekorasi rumah, atau elemen desain yang menonjolkan gaya desain tropis. Nah, negara-negara dengan pasar seni tradisional dan kerajinan seperti Jepang, Amerika, dan Australia memiliki potensi pasar yang besar. Selanjutnya, dukungan teknologi dan e-commerce. Nah, di sini kami menggunakan website www.thebenz.com yang fiturnya sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu target pasar yang potensial. Di sini yang pertama yaitu Jepang.
Jepang memiliki budaya kuliner yang kaya dan menghargai tradisi. Sebenarnya daun pisang sering digunakan untuk membungkus makanan seperti sushi, mochi, atau hidangan tradisional lainnya. Nah, konsumen Jepang ini sangat peduli dengan kualitas produk, kebersihan, dan higienis dari kemasan tersebut. Jepang juga mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya yaitu ada Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini pasarnya sangat besar dan beragam dengan populasi yang mencakup komunitas multikultural. Dengan tren gaya hidup sehat, makanan organik dan kemasan ramah lingkungan yang semakin populer, serta banyak restoran dan bisnis makanan di Amerika Serikat yang mengadopsi pendekatan sustainability untuk menarik pelanggan muda seperti milenial dan Gen Z. Selanjutnya ada Australia. Nah, Australia ini memiliki budaya menghargai produk alami, organik, dan ramah lingkungan. Negara ini memiliki banyak restoran dan bisnis kuliner yang berfokus pada makanan sehat dan kemasan berkelanjutan. Australia juga memiliki komunitas Asia yang besar sehingga permintaan untuk produk pendukung makanan tradisional seperti daun pisang yang cukup tinggi. Selanjutnya ada disertasi produk. Di sini turunan dari produk daun pisang ini ada piring dari daun pisang yang menjadi solusi ramah lingkungan untuk menggantikan piring plastik atau styrofoam. Bahan utamanya yaitu daun segar atau daun pisang kering yang diproses untuk dijadikan piring tahan air dan tahan panas. Keunggulannya yaitu mudah terurai secara alami dalam waktu singkat, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, cocok untuk acara bertema budaya atau tropis. Nah, target pasarnya yaitu restoran atau catering yang mengusung konsep ramah lingkungan, acara wedding atau pernikahan, festival makanan, dan acara bertema alam, serta supermarket atau toko retail yang menjual produk eco-friendly. Yang kedua yaitu kemasan. Nah, kemasan dari daun pisang ini sebagai pengganti produk plastik ini diminati karena tren global menuju sustainability. Berjenis produk bungkus makanan untuk nasi, lauk, kue, dan hidangan siap saji, serta kemasan sekali pakai untuk makanan panas dan dingin. Keunggulannya yaitu tahan panas dan air melalui teknik pengolahan seperti pengeringan atau pelapisan alami, serta dapat mengurangi limbah plastik dan memberikan aroma segar dan alami pada makanan. Target pasar ini yaitu industri makanan siap saji dan catering, restoran tradisional dan modern. Selanjutnya, hiasan atau dekorasi. Nah, daun pisang baik segar maupun kering dapat diolah menjadi produk dekoratif untuk rumah, acara ataupun acara seni. Contohnya yaitu daun pisang kering untuk dekorasi dinding atau table runner. Kemudian anyaman daun pisang untuk produk seperti tas, keranjang, atau tatakan piring. Yang ketiga yaitu dekorasi untuk acara pernikahan, festival budaya, dan hotel bertema tropis. Keunggulan dari produk ini yaitu estetik unik dan tradisional khas Indonesia, serta ramah lingkungan dan bernilai seni tinggi. Target pasar kami yaitu industri dekorasi rumah dan hotel, pasar seni dan kerajinan tangan internasional, serta acara-acara bertema budaya atau alam. Next. Baik, selanjutnya ini adalah rancangan anggaran biaya yang akan digunakan dalam usaha ini. Nah, dengan modal awal 50 juta, lalu dengan modal awal 5 juta ini digunakan untuk keperluan-keperluan yang memungkinkan diperlukan untuk persiapan pembangunan usaha. Dengan total yaitu 25.600, The Best memiliki sisa modal usaha yaitu 24.400. Sisa usaha ini dapat digunakan untuk jika ada kemungkinan keperluan yang belum tercatat. Next.
Nah, selanjutnya adalah estimasi pendapatan bulanan. Dengan menjual harga per paket daun pisang itu seharga 250.000 dalam rupiah, dan perkiraan The Benz dapat menjual sejumlah 1.500 paket dalam 1 bulan, maka pendapatan kotor atau laba kotor yang The Benz dapatkan ada sejumlah 375. Lalu dikurangi dengan biaya operasional lainnya, maka The Benz akan mendapatkan laba bersih atau pendapatan bersih sejumlah 363.900.000. Oke, di sini kita sudah mencapai tahap akhir dari presentasi yang kami lakukan. Nah, kami percaya The Benz ini berharap memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan daerah di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dengan tim yang solid, kami siap untuk mencapai target kami, dan tentunya dengan investasi yang Bapak atau Ibu berikan, kami sangat akan menjadi antusias untuk mengajak bergabung dalam proyek ini. Nah, investasi yang Bapak Ibu berikan ini menjadi kunci kesuksesan The Benz, dan kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang bernilai dan berkesan. Nah, demikian presentasi dari pitch deck The Benz Project ini. Apabila ada salah kata, saya selaku perwakilan tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.